Mas mau tanya nih, Ya. menurut Masnya itu kalau nongkrong itu sebenarnya buat apa sih Mas? Tak pegang ya. Kalau menurut saya pribadi itu nongkrong atau kumpul-kumpul sama teman itu ya buat menghilangkan rasa capek, terus buat hiburan, main, kita bisa cerita-cerita sama teman-teman kita, saling berbagi cerita, saling berbagi rasa capek daripada di rumah bosen kayak gitu, nggak ada teman cerita. Kalau kita ngumpul kan lebih, kalau kita nongkrong itu kan lebih bisa menghilangkan rasa capek kita, mau cerita sama teman, cerita tentang kegiatan sehari-hari kayak gitu. Berarti kalau nongkrong itu kayak buat nyenengin diri sendiri sama buat ngilangin rasa capek terus menghilangkan rasa bosan gitu ya Mas? Ya itu juga salah satunya dari nongkrong juga kayak gitu, tapi kan di sisi lain juga kita bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan, tentang informasi yang lain, tentang menyambung silaturahmi juga, terus mendapatkan relasi, mendapatkan cerita-cerita baru dari teman-teman kita, nggak sekedar makan dan minum saja kayak gitu, nggak sekedar buat main-main saja, juga bisa bermanfaat untuk kita sendiri kayak gitu. Terus kalau menurut Masnya itu nongkrong cuma buat makan atau punya kesan lain sih dari nongkrong itu? Oh, kalau menurut saya pribadi ya, tadi saya kan sebelumnya sudah sampaikan kalau nongkrong itu bukan hanya untuk sekedar makan, minum, terus pulang, ya nggak kayak gitu juga. Tapi ya kita nongkrong itu tujuannya tentang kita ketemu teman-teman gitu kan, mempererat silaturahmi, jumpa kangen ibaratnya kayak gitu, terus menyambung relasi, mendapatkan informasi baru, mendapatkan relasi baru seperti itu Mas. Terus ya intinya ya intinya buat melepas rasa penat aja kayak gitu, nggak sekedar cuma makan dan minum langsung pulang, enggak. Kalau menurutnya Mas itu nongkrong itu merujuk ke hal yang negatif atau yang positif sih kira-kira? Kalau menurut saya itu kan nongkrong itu bisa kita mendapatkan hal positif, bisa juga ke negatif Mas. Kayak kalau positif itu contohnya ya seperti tadi Mas, ya seperti kita bercerita sama teman kita, cerita tentang kehidupan kita berbagi cerita kayak gitu. Positifnya sama kita bisa dapat informasi yang lain kayak gitu. Terus dari sisi negatif itu juga ada, kalau seumpama kita nongkrong itu seperti pulangnya malam sampai larut malam kayak gitu, ya itu sisi negatif juga. Terus ya kita juga bisa boros uang kalau seumpama nongkrong terus kayak gitu kan, uang kita kan terkuras banyak kayak gitu cuma buat nongkrong kayak gitu. Kayak itu sih Mas kalau dari sisi positif dan negatifnya. Oh ya Mas, jadi biasanya Masnya itu nongkrong apa seminggu itu berapa kali, dan yang dibahas itu biasanya apa aja kalau di nongkrongan itu sama teman-temannya? Kalau nongkrong berapa kali itu biasanya saya sendiri itu seminggu 2 kali Mas. Ya itu waktu weekend, waktu liburan, sama waktu senggang di rumah nggak ada kegiatan. Kalau malam kayak gitu biasanya sih kalau nongkrong malam, kalau nggak ya sore kayak gitu. Terus soal cerita-cerita apa ya random Mas. Kita kan sebagai laki-laki itu kadang pertama cerita tentang itu kayak tadi kehidupan, terus cerita nabi-nabi juga ada kayak gitu. Cerita ya intinya saling berbagi cerita sama temen kayak gitu, berbagi informasi kayak gitu, berbagi canda tawa lah Mas, intinya kayak gitu. Terima kasih Mas. Nah, dari perspektif kita sebagai peneliti,
praktek nongkrong yang dilakukan tidak sekedar aktivitas menghabiskan waktu luang, tetapi berfungsi sebagai ruang interaksi sosial informal yang memungkinkan terjadinya pertukaran cerita, nah, pengalaman serta pembentukan relasi antara individu. Nah, jadi melalui nongkrong itu orang-orang itu membangun rasa kebersamaan dan solidaritas. Kemudian percakapan yang berlangsung itu tidak selalu bersifat serius, namun juga bisa candaan, pembahasan mengenai pekerjaan, hingga masalah pribadi dan lain-lain. Hingga isu sosial di lingkungan sekitar ini menunjukkan bahwa nongkrong itu menjadi medium komunikasi yang penting dalam kehidupan sosial pemuda. Nah, selain itu juga nongkrong juga itu menjadi sarana pembentukan identitas kelompok. Jadi semakin sering kita nongkrong itu membuat kehadiran kita itu yang rutin dan keikutsertaan itu menandakan bahwa itu kita menjadi pengakuan sebagai bagian dari komunitas setempat. Bagi saya, nongkrong itu bukan cuma soal ngopi atau sekedar buang waktu doang. Nah, justru di situ banyak banget proses komunikasi yang jalan natural, dari ngobrol santai, bercanda receh, sampai bahas hal serius. Semua ngalir tanpa harus sok formal. Nongkrong jadi tempat paling jujur buat ngomong apa adanya. Nah, pas nongkrong gaya komunikasi juga beda, bahasanya campur-campur, kadang ketawa, kadang saling roasting, kadang gibah, kadang atau menceritakan hal-hal yang ada gebrakan di hari ini gitu. Nah, tapi justru dari situlah rasa dekat kebangun. Tanpa sadar, nongkrong ngajarin saya cara dengerin orang, ngertiin situasi, dan jaga perasaan. Menurut saya, ini yang bikin nongkrong jadi bagian dari budaya, bukan sekedar kebiasaan. Nah, yang menariknya lagi, banyak insight hidup yang lahir dari nongkrong. Obrolan yang awalnya receh bisa nyasar ke topik kuliah, kerja, realitas hidup, bahkan isu sosial. Kadang pemikiran teman nongkrong lebih ngena daripada materi kelas. Nah, karena semuanya lahir dari pengalaman nyata, bukan teori doang. Apalagi di zaman sekarang yang serba online, nongkrong tuh kayak pengingat kalau komunikasi tatap muka itu masih penting. Duduk bareng, ngobrol tanpa mikirin notifikasi dari pacar atau dari sana gitu. Itu punya nilai sendiri. Jadi buat saya nongkrong itu akar budaya, tempat komunikasi tumbuh, relasi kebangun, dan rasa kebersamaan tetap hidup. Dalam perspektif Emil Durkheim, praktik sosial seperti nongkrong dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas sosial. Solidaritas ini terbentuk melalui interaksi yang berulang dan kebersamaan dalam ruang sosial yang sama. Nongkrong menjadi aktivitas kolektif yang memperkuat rasa memiliki antar pemuda. Kehadiran yang rutin dan kebiasaan berkumpul menciptakan ikatan sosial yang menjaga keharmonisan hubungan dalam kelompok. Praktik ini membantu individu merasa diterima dan menjadi bagian dari komunitas sosialnya. Dengan demikian, nongkrong tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan hubungan antar pemuda. Praktik ini menunjukkan bahwa budaya keseharian memiliki peran penting dalam mempertahankan solidaritas sosial di masyarakat. Masak nasi dalam bambu